...1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami sudah rangkum selama 10 menit ke depan. Menjelang perhelatan Pesta Rakyat Pemilu 2024, terasa perpolitikan di Indonesia semakin hari semakin memanas. Berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT, mayoritas pemilih pemilu 2024 didominasi dari kelompok generasi Z dan kalangan milenial, yakni sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Potensi inilah yang dibaca oleh para paslon dan tim pemenangannya untuk menyiapkan beragam strategi guna meraup suara anak muda. Yang terlihat strategi ini dibangun melalui salah satunya menggerakkan putra-putri para calon presiden turun langsung ke lapangan, mendekati kelompok muda. Belum lama ini salah satu TV swasta mengundang anak-anak dari para calon presiden, tapi yang sempat hadir memenuhi undangannya adalah Muhammad Zinedine Alam, putra Ganjar Pranowo, dan Mutiara Anissa, putri Anies Baswedan, yang ikut berperan dari putra-putri para capres dalam kontestasi pemilu 2024. Jika kita simak bagaimana keharmonisan mereka dalam keluarga yang tidak ada sekat, walau kesibukan menyelimuti aktivitasnya, inilah anak pemimpin yang benar-benar dididik dengan baik tanpa karbitan, salah satu potret kaum milenial yang sesungguhnya, baik tutur kata maupun attitude-nya. Mereka berdua dididik dari orang tua yang berkualitas. Semoga kelak kedua anak tokoh bangsa ini mampu mencapai prestasinya tanpa ada uluran tangan ordal, sebagaimana yang istilah ini kemarin diterangkan dalam debat capres oleh calon nomor urut 1, Anies Baswedan. Aku tuh punya suatu konsepsi pemikiran gitu. Waktu remaja itu mikir ini kita tuh hidup buat ngapain gitu loh. Kayak kebahagiaan tuh dicarinya kayak gimana. Terus aku ngeliat kalau hidup itu kayak buku. Dan kita itu penulisnya. Nah buku itu kan kosong kalau kita nggak ada pengalaman. Gitu. Makanya ini aku isi dengan pengalaman yang luar biasa. Karena aku nggak tahu akan dapat pengalaman seberharga ini kapan lagi. Akhirnya ya aku coba ngomong ke ayah. Ya boleh nggak sih aku bantu. Tapi nggak secara langsung berkampanye gitu. Aku bantu aja. Dalam arti misalkan ayah butuh teman diskusi, atau mungkin ayah butuh teman-teman yang lebih relevan untuk khususnya permasalahan anak muda, gitu-gitu aku siap kok. Saatnya aku menyediakan diriku sendiri gitu untuk aku mau jalan-jalan ya, mau jalan-jalan keliling Indonesia, mau cari pengalaman, mau ketemu teman-teman baru dan ngobrol sama orang-orang baru. Dan juga ada putri dari calon presiden Anies Baswedan yaitu Mutiara Anissa Baswedan, panggilannya adalah Tia. Oke Tia, tadi sebelum Tia datang udah ngobrol sedikit sama Alam. Jadi Alam ini baru ikut ayah tadi kampanye nemenin daerah Karawang, baru pertama kali. Jadi itu bentuk dukungan Alam untuk Pak Ganjar. Nah, apakah hal yang sama juga Tia lakukan kepada Abah? Iya, jadi, kamu masuk dalam tim kampanye? Iya, aku gabung di tim substansi Abah. Jadi ikut ngasih masukan bersama dengan tim untuk misalnya visi misi, untuk debat, program gitu ke depannya. Jadi kesibukan aku selain keliling bareng Abah Mama, yaitu kerja di kantor riset. Oke, biasanya kalau misalnya keliling begitu bersama Abah sama Ibu begitu ya, itu apa pengalaman, ada nggak pengalaman menarik yang mungkin Tia dapatkan ketika pernah mengantar atau menemani Abah lagi kampanye? Jadi kalau lagi keliling sama Abah Mamah itu, apa ya, susah dijelaskan gitu perasaannya. Kadang tuh perasaan merasakan semangat masyarakat di sekitar untuk
pemilu, untuk perubahan, itu benar-benar berasa. Dan itu susah dijelaskan kalau misalnya kita nggak ikut langsung gitu, nggak ikut langsung merasakan di lapangan. Dan juga aku jadi di situ belajar banyak, nggak cuman misalnya dari kantor untuk substansinya, tapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Terus misalnya aku yang biasanya lebih sering di Jakarta, jadi tahu nih se-Indonesia tuh ya beda-beda gitu kan apa yang mereka perlukan. Terus misalnya kekhasannya mereka, tapi yang sama itu keramahannya. Masya Allah semuanya very kind, sangat baik dan open gitu untuk menerima kami. Teman-teman semua yang ada di sana, anak muda, kita semua dihadapi oleh berbagai macam permasalahan dan juga berbagai macam cerita-cerita yang mungkin kita sering temukan dan juga sering kita bagikan ke satu sama lain. Dan cerita-cerita itu menjadi suatu keresahan, apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau apakah terhadap hal yang perlu dilanjutkan. Dan di sini menjadi penting, karena untuk beberapa waktu ke depan kita akan dihadapi oleh berbagai macam hiruk-pikuk duniawi dan juga dinamika-dinamika yang akan terekspos kepada kita, dan informasi itu akan semakin banyak dan mungkin akan menjadi suatu distorsi belaka. Oleh karena itu penting sekali kita meningkatkan rasionalitas, meningkatkan objektivitas kita dalam memfilter informasi tersebut. Oleh karena itu, fakta itu harus terletak di atas. Di bawahnya itu adalah segalanya. Karena kita harus menaruh fakta di atasnya. Oleh karena itu janganlah kita mencaci maki, janganlah kita bermusuhan, hanya kita berbeda pilihan. Karena teman-teman, ini bukan tentang saya, bukan tentang Anda, tapi ini tentang Indonesia. Halo teman-teman yang Gen Z, milenial, dan semua masyarakat Indonesia. Pemilu ini adalah satu kesempatan untuk kita yang diberikan setiap 5 tahun untuk berefleksi ke belakang. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan menentukan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kita diberikan pilihan untuk membuat perubahan dan juga diberikan pilihan untuk memilih Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan kita pemilunya sukses, lancar, damai juga, dan selalu menjunjung tinggi persatuan. Karena perbedaan pendapat itu biasa dan itu justru baik dalam demokrasi. Menjadi pemegang kekuasaan ataupun oposisi, dua-duanya baik saja. Dan terkait Black Campaign, insya Allah teman-teman bisa menyaring sendiri apa yang dibaca di sosial media dan juga menyaring apa yang dikatakan juga di sosial media. Karena untuk menjaga pemilu yang damai, kita juga satu sama lain harus damai. Dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih, siapapun yang menjadi pemenang kontestasi politik ini, mudah-mudahan bisa membawa persatuan dan bisa membawa Indonesia berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya dan membawa Indonesia adil makmur untuk semua. Amin. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.